kelas 5 dulu itu. Kelas 5 siapa yang tidak masuk hari ini? Awas sama. Di kelas 6 siapa yang tidak masuk? Sekarang kalian belajar bersama-sama dalam satu ruangan ini. Ada kelas adik kalian di kelas kalian masing-masing sama. Sekarang pembelajaran yang akan dipelajari adalah mengenai ya, sekarang mau Bapak absen dulu. Kelas 5 dulu nih. Siapa yang tidak masuk hari ini? Sama Nadik ya. Kelas 6 siapa yang tidak hadir hari ini? Sekarang kalian kelasnya digabungkan dengan adik kalian kelas 6 ini ada kelas 5 karena gurunya berhalangan hadir. Jadi di pelajaran hari ini ada 2 kelas 5 dan kelas 4. Tetapi harus tetap semangat ya. Masih semangat? Tetap walaupun digabung juga belajar harus tetap semangat. Pembelajaran hari ini untuk kelas 5 itu kita akan belajar mengenai magnet ya, pembelajaran ilmu pengetahuan alam, sifat-sifat magnet ya, magnet, manfaat magnet itu akan dipelajari untuk kelas 5. Di kelas 6 kita akan mempelajari tentang dampak globalisasi dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Karena tidak terlepas di setiap globalisasi, di setiap aspeknya itu pasti membutuhkan energi. Energi yang paling utama itu yang digunakan di era globalisasi adalah energi listrik. Ada yang tahu energi listrik untuk apa aja, Pak? Iya, untuk apa? Masak. Terus pakai skuter ya, masak. Terus apa lagi? Iya, apa? Lampu, ya cahaya. Nah, penemu listrik adalah siapa? Ada yang tahu penemu listrik? Faraday menggunakan magnet. Awal penemuannya adalah induksi magnet. Jadi di era globalisasi ini kan mungkin semua teknologi itu menggunakan energi listrik. Nah, dampaknya juga di globalisasi itu ada dampak negatif dan positif. Jadi kalau pastinya nanti kita belajar tentang globalisasi beserta dampak negatif positifnya di kelas 5 nanti kita belajar tentang magnet. Ya, sekarang silakan di kelas 6 dibuka buku tentang globalisasinya. Tadi sudah, nanti silakan dibaca dulu mengenai globalisasi tadi di halaman 64 ya, mengenai globalisasi di Indonesia. Silakan dibaca dulu dan diamati globalisasi yang dampak negatif dan positifnya di Indonesia. Masih malu? Masih tetap semangat? Ya. Sekarang kita belajar tentang magnet. Tadi kan manfaat magnet itu banyak. Ada untuk apa? Listrik ya. Listrik itu kan siapa penemu listrik tadi? Misalnya itu menggunakan magnet sebagai sumber listrik, induksi magnet. Jadi betapa pentingnya magnet itu bagi perkembangan teknologi, karena hampir setiap teknologi baik itu komunikasi, transportasi tidak terlepas dari magnet. Magnet apa? Menghasilkan energi listrik. Misal Faraday itu menggunakan magnet sebagai sumber energi listrik. Sekarang Bapak mau mengulas. Kemarin kan kita sudah belajar tentang magnetnya sedikit. Sekarang Bapak mau tanya nih tentang magnet. Mengingat kembali. Ada magnet itu memiliki ada jenis magnet, ada sifat magnet dan ada manfaat magnet. Nanti kalau kalian ada yang siap ke depan, nanti ditempelkan di 3 bagian ini magnet ini. Mana masuknya? Masuk ke jenis magnet, sifat magnet atau manfaat magnet. Coba Bapak nih. Mau ini siapa yang mau ke depan? Ya, silakan.
maksudnya adalah sifat magnet. Tepuk tangan untuk kalian. Ini kelas 6 tetap fokus pada pembelajaran globalisasi ya. Sekarang coba ini ada yang mau ke depan dapat menembus ya, Yujan. Ini dapat menembus benda. Ini masuknya ke jenis magnet, sifat magnet atau manfaat. Iya bagus, itu adalah sifat magnet, dapat menembus benda yang magnet itu. Walaupun ketebalan untuk menembusnya juga berbeda-beda. Semakin besar magnetnya maka daya tembusnya akan semakin. Sekarang, siapa ini yang mau ke depan? Yuk, baris. Ladam atau tapal kuda, ini maksudnya jenis magnet, sifat magnet atau manfaat. Ya. Ladam adalah tapal kuda itu jenis magnet. Ya, magnet itu ada magnet. Banyak jenis magnetnya. Kemarin kan sudah ada silinder, ada tapal kuda, ada ladam, yang batang. Coba siapa ini yang mau ke depan? Tela nih. Kutub yang sejenis tolak menolak. Ini maksudnya apa? Jenis magnet atau sifat magnet? Atau manfaat magnet? Kutub yang sejenis tolak menolak itu maksudnya adalah sifat magnet. Tepuk tangan untuk Tela ya. Sekarang coba lagi nih yang mau ke depan. Batang. Ya, jajan lagi nih, bagus nih. Batang ini masuk ke mana? Jenis magnet ya, jenis magnet itu ada ladam, ada silinder, ada ring. Dulu tentang magnet di halaman 62. Halo, jenis kelas 6 nih. Udah dibaca tadi buku mengenai globalisasi. Sekilas ya, globalisasi itu kan memiliki dampak positif dan negatif. Globalisasi itu apa? Globalisasi menartikan seluruh warga dunia menjadi satu kesatuan. Nah di sini ada dampak globalisasi di Indonesia pengaruh. Sini ada gambar contoh globalisasi ya. Sini ada beberapa gambar. Ini adalah pengaruh globalisasi di Indonesia. Pengaruh globalisasi di Indonesia itu ada 3 bidang. Yang pertama bidang ekonomi, kedua bidang transportasi, ketiga bidang komunikasi. Ya. Sekarang ini ada 3 gambar. Nanti siapa ada yang mau ke depan ini konekkan. Nah, ini adalah perdagangan bebas batik terkenal di seluruh banyak ya. Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela itu paling suka menggunakan batik dari Indonesia. Sekarang coba ini gambar ini, silakan. Oh ya. Itu masuk ke bidang apa? Iya, transportasi. Di Indonesia perdagangan melalui jalur darat, laut, dan udara sekarang berkembang. Besar ya, karena perkembangan transportasi. Alat angkut transportasi itu. Sekarang ini, oh ya, gimana? Mana itu? Di bidang apa? Iya, bagus. Nah, hubungannya. Kemudahan berkomunikasi. Nih, contohnya ini. Kita bisa berkomunikasi dengan berbagai negara secara langsung. Itu adalah dampak positif. Dampak positif itu adalah dampak yang apa? Yang baik, yang bermanfaat. Ada yang saling berkomunikasi di daerah negara manapun bisa berkomunikasi. Ya, itu ada juga di situ sedang berkomunikasinya ada. Nah, globalisasi ini kita bisa langsung bekerja sama, berkomunikasi langsung. Ya, baik di perdagangan ekonominya, sosial, budaya ini bisa terjalin secara maksimal. Wah, bagus banget. Guys, masuk apa itu? Manfaat atau kerugian? Nah, manfaat. Nah, manfaat jual beli antar negara lebih cepat, efisien dan lebih mudah ini dampak positif dari globalisasi di Indonesia. Sekarang ini siapa yang mau ke depan? Wah, ya ayo. Silakan ayo. Kemudahan komunikasi sehingga efektivitas dan produktivitas meningkat. Ya, sini ya.
ini. Nah, Pak. Baik, masuknya ke bidang manfaat di bidang apa? Transportasi ya. Mobilisasi tinggi sehingga efektivitas dan produktivitas meningkat. Kemudahan untuk tanah bagus. Jadi efektivitas dan produktivitas meningkat. Kemudahan komunikasi sehingga efektivitas dan produktivitas meningkat. Nah, perdagangan antar negara, kalau kita mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri disebut apa? Impor. Kita mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau kita menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri disebut ekspor. Nah, ada barang-barang sumber daya alam Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Tadi ada contohnya ya, batik. Batik sudah global. Hampir di seluruh dunia batik Indonesia itu dikenal. Ada beberapa sumber daya alam yang asli dari Indonesia itu yang menjadi yang terbaik. Ya. Selain batiknya di sini ya Bapak, ada kita sebagai penghasil kedua batu bara di dunia. Kita ini kedua penghasil batu bara sumber daya alam. Nah, batu bara kedua di Indonesia. Batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, tidak bisa diperbaharui lagi. Berbeda dengan kalau misal ayam sumber daya alam dapat diperbaharui atau tidak? Dapat, karena kan dia bisa berkembang. Iya. Kalau batu bara berasal dari mana? Fosil. Fosil apa? Tumbuhan yang terkubur dalam tanah selama berapa tahun? Berjuta-juta tahun, dan hasilnya menjadi batu kelompoknya masing-masing. Silakan nanti berkelompok ini ya, ini kelompok satu, di kelompok dua. Nanti silakan didiskusikan tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Silakan ini bacaannya dan dengan berkelompok. Silakan didiskusikan tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia yang dapat diekspor. Diekspor itu apa? Dijual ke luar negeri. Nah, perdagangan antar negeri, antar dua negara itu merupakan juga dampak globalisasi. Silakan didiskusikan tentang globalisasi dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jenis magnet dan sifat magnet. Sekarang di sini ada manfaat magnet. Yang pertama adalah untuk menentukan arah, kompas. Nah ini contohnya. Ya walaupun kecil ini namanya kompas. Ini juga menggunakan magnet. Ya ini manfaat. Karena kalau sifat dan jenis kan kemarin sudah dibahas ya. Sekarang pembangkit listrik. Nah listrik ya, kita menggunakan listrik. Itu juga merupakan manfaat dari magnet. Sekarang kalian akan Bapak beri tugas berdiskusi kelompok mengenai magnet, jenis dan sifat magnet. Nanti dipresentasikan. Silakan kalian berdiskusi kelompok. Nanti Bapak berikan bacaannya sebagai sumbernya. Diberikan tugas mengenai untuk diskusi mengenai dampak positif dan negatif globalisasi dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tadi sudah Bapak berikan tentang bacaannya dan di buku juga ada globalisasi. Sekarang Bapak ini mau menanyakan tentang kerugian. Tadi kan sudah manfaat yang globalisasi di Indonesia. Sekarang kerugian atau dampak negatif dari globalisasi. Di Indonesia itu globalisasi berdampak pada 3 bidang, yaitu bidang ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Sekarang coba ini, siapa yang mau ke depan? Oh ya, silakan melatih. Terus itu di bidang apa? Negatifnya. Iya, meningkatnya budaya konsumeris. Senangnya itu berbelanja. Walaupun kita tidak butuh, kadang kita hanya membeli saja. Itu adalah budaya konsumerisme. Dan membeli barangnya juga yang mahal-mahal, berasal dari luar negeri. Itu adalah budaya konsumerisme. Itu dampak negatif dari globalisasi. Sekarang ini yang banyak sekarang. Siapa yang mau ke depan? Nadib.
bidang apa? Bermain game, ya. Itu sekarang game online. Itu juga dampak negatif dari globalisasi di bidang komunikasi. Sekarang ini, sekarang depan Andi aja ini. Arus kejahatan meningkat dengan banyaknya perdagangan, ya, baik arus dari perdagangan melalui darat, udara, itu menyebabkan arus kejahatan meningkat. Apalagi kalau di jalanannya itu yang masih sepi, mobilisasi perdagangan banyak, maka menimbulkan juga arus kejahatan meningkat. Itu adalah dampak negatif dari bidang transport. Silakan kalian kerjakan lagi tugasnya mengenai dampak negatif globalisasi. Jadi tugas ada dampak positif dan negatif. Barusan sudah dijelaskan sebagian mengenai dampak negatif. Jadi tugasnya adalah kalian dampak positif globalisasi, dampak negatif globalisasi, dan sumber daya alam yang ada di Indonesia yang bisa kita jual, kita ekspor. Untuk apa? Mendapatkan penghasilan atau devisa untuk negara. Silakan ditulis, nanti kalau sudah selesai dipresentasikan. Sekarang ini tadi kalian sudah melakukan di lembar tugas mengenai magnet, sifat magnet. Sekarang kalian ke depan presentasikan hasil diskusinya dengan mendemonstrasikan sifat magnetnya. Silakan kelompok 1 dulu ke depan. Mana lembar kerjanya tadi? Kutub yang sejenis saling tolak menolak. Ini kan sejenis, dia akan menolak. Betul tidak? Ini habis memorinya. Sekarang sifat magnetnya apa lagi? Memorinya habis yang habis. Memorinya habis yang habis. Apa lagi tuh? Apa itu? Yang kedua? Ada tidak nampak? Sudah medan magnetnya. Sekarang yang ketiga, kutub yang berbeda tarik menarik. Ini lumayan. Ini adalah kutub yang berbeda tarik menarik, kan? Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Udah ya? Ini semua udah selesai diskusinya? Nanti hasil diskusinya dikumpulkan. Kayak sudah selesai nanti dikumpulkan. Ya, kelas ini udah selesai tadi diskusinya. Nah, ya, sekarang silakan nanti hasil diskusinya dikumpulkan. Kelas 6 sudah siap presentasi hasil diskusinya mengenai dampak positif, dampak negatif, dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Silakan. Ya. Kelompok 1 dulu, silakan. Daya alam yang ada di Indonesia apa aja saya untuk kelompok 1 orang. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 1.
dampak globalisasi. Dampaknya itu kan ada yang positif, yang baik, bermanfaat, ada juga dampak yang negatif atau kurang bermanfaat di Indonesia. Itu ada 3 di bidang yang globalisasi, yang terpengaruh oleh globalisasi, yaitu bidang ekonomi, bidang transportasi dan komunikasi. Sekarang silakan dilanjut nanti kelompok yang lain untuk presentasi. Tadi kalian sudah pelajari mengenai apa? Globalisasi. Globalisasi dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Karena di era globalisasi ini ada bidang perdagangan. Nah, di bidang perdagangan itu kita berjual beli dagangan dengan negara-negara lain. Contohnya kalau kita nih, negara kita mengekspor barang-barang dari Indonesia, sumber daya alamnya seperti batu bara. Batu bara itu nomor 2 terbesar di dunia kita ini. Itu kita mengekspor, menjual ke luar negeri. Sebaliknya kita juga mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, yaitu impor, mendatangkan barang dari luar negeri. Kita mengimpor, contohnya kendaraan. Kendaraan banyaknya diimpor dari mana? Negaranya Jepang. Kendaraan dari Jepang. Itu adalah ciri globalisasi perdagangan. Globalisasi ada dampak positif dan negatif. Tadi sudah kalian diskusikan dan sudah dipresentasikan. Nah, di era globalisasi itu tidak terlepas dengan energi listrik. Nah, energi listrik itu awalnya adalah dari induksi magnet yang ditemukan oleh siapa? Bisa? Untuk menunjang di era teknologi modern ini, di era globalisasi, energi listrik itu sangat dibutuhkan. Silakan lihat di gambar, diamatin sini. Nah, ini temuan dari asalnya adalah Michel Faraday, generator listrik, ya, turbin dari air, generator bendungan, tahu bendungan, ya, dibendung untuk menggerakkan turbin. Nah, di turbinnya itu, di generatornya ada magnet. Magnet yang berputar, nah putaran itu yang dihasilkan oleh air, ya, itu menghasilkan energi listrik. Berarti betapa pentingnya peranan magnet di era globalisasi. Nanti Bapak akan memberikan tugas, ya, kalau ke kelas 5 itu mengenai magnet yang ada manfaat magnet di kehidupan sehari-hari. Silakan nanti kerjakan di rumah. Itu manfaat magnet di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kelas 6 Bapak akan memberikan tugas di rumahnya mengenai sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan kalian. Pak, saya banyak wortel. Nah, itu kan sumber daya alam. Silakan nanti kalian cari sumber daya alam yang ada di sekitar kalian, di lingkungan sekitar. Ya, mungkin pembelajaran hari ini kita akhiri. Silakan, saya.